Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, berdoa sebagai rasa syukur kita untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, dengan mengalaskannya dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dari kitab Rut pasal 4 ayat 8 sampai 17. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, dan sore hari ini, sore menjelang malam ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih. Kalau Tuhan boleh menyertai kehidupan kami, dan kami ingin merenungkan kebenaran firman yang dapat menuntun setiap langkah kami untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Ya, Bapak Ibu, Rut pasal 4 ayat 8 sampai 17, firman Tuhan berkata demikian. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau sajalah yang membelinya dan ditanggalkannya kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikian nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke dalam rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah mereka menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong kau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya anak-anak di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari 70 anak laki-laki, dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika merenungkan firman Tuhan, maka yang menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita selama ini, apa maksud Tuhan? Maksud Tuhan yang dimaksud ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita, tetapi dia terjadi. Sesuatu yang tidak dipikirkan oleh penebus yang pertama, lalu dia menyerahkan penebusan itu kepada Boas. Dia akan menyesal mungkin kalau dia tahu bahwa dari kandungan seorang Rut akan lahir keturunan raja yang besar, Daud, dan di dalam Yesus Kristus. Dia mungkin akan langsung mengambil. Tetapi karena sudah ada terbangun pikiran negatif, maka yang terjadi dia menyerahkan apa yang menjadi haknya kepada Boas. Dan luar biasa Bapak Ibu, ketika semua orang mendoakan Boas karena sikap Boas, keberanian Boas untuk mengambil keputusan, ya, dia tidak bicara tentang namanya. Dia bilang dia mau menegakkan nama Mahlon dan juga Elimelek, sehingga mereka tidak kehilangan haknya di tengah-tengah bangsanya sendiri. Bahkan dia mengambil istri dari Mahlon untuk menjadi istrinya, yaitu Rut. Nah, lewat kehadiran Rut, maka maksud Allah menjadi nyata dalam kehidupan bangsa Israel dan juga dalam kehidupan Rut secara khusus. Maksud itu sebagai bagian dari respon Allah atas pengakuan Rut kepada Naomi ketika Naomi menyuruh ia kembali bersama dengan Orpa. Tapi Rut dengan tegas mengatakan bahwa bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Ini sebuah pernyataan iman yang membuat ia diganjar oleh maksud Allah yang luar biasa di dalam kehidupannya.
dia pun tidak akan berpikir bahwa lewat kandungannya akan lahir seorang Obed yang memperanakan Isai, lalu Isai yang memperanakan Daud. Bahkan dari keturunan Daud lahir Yesus Kristus. Dia tidak membayangkan itu. Tetapi dia tulus melakukan itu karena dia punya kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih yang bisa dia peroleh. Hal itu tentu dia peroleh lewat pengalaman kebersamaannya dengan seorang Naomi. Naomi menunjukkan kasih setianya kepada Allah dengan luar biasa. Nah, ini menjadi perhatian kita Bapak Ibu, bahwa kehidupan yang kita jalani ini, ketika kita melihatnya dari kacamata kita, maka kita tidak akan menemukan maksud Tuhan di dalam. Tetapi ketika kita melihat dengan kacamata iman bahwa apa sebenarnya maksud Tuhan dari setiap persoalan, setiap peristiwa kehidupan, baik sebagai pribadi, keluarga maupun sebagai jemaat, maka kita akan menemukan yang namanya maksud Tuhan itu. Bahwa selalu Tuhan punya maksud itu ada dalam rencana yang indah. Rencana yang indah untuk setiap pribadi yang mengambil keputusan untuk membangun ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini datang kepada kita supaya kita sungguh-sungguh bisa memahami bahwa keputusan kita bisa berakibat kehilangan kasih karunia Allah. Keputusan kita yang salah bisa mengakibatkan kita kehilangan kasih karunia Allah. Tetapi ketika kita dalam mengambil keputusan seperti firman Tuhan pagi hari tadi, bahwa ketika kita melibatkan Allah, kita sertakan Tuhan di dalam, maka kita akan menemukan keputusan yang benar dan tepat. Dan itu dilakukan oleh seorang Boas. Boas mengambil keputusan yang tepat, sekalipun dia mungkin sedikit melanggar tradisi dan kebiasaan, bahkan merombak cara berpikir orang Israel dalam memandang orang di luar mereka. Tetapi itu keputusan yang tepat yang telah diambil oleh seorang Boas, membuat ia menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Demikian yang harus kita hayati dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu, kita jangan pernah patah arang, jangan pernah putus asa, tapi renungkanlah setiap maksud Tuhan dalam kehidupan kita, lalu berjalanlah menurut maksud itu. Sehingga ketika kita bisa berjalan menurut maksud Tuhan, maka ada sukacita yang kita peroleh dan tidak ada yang mengecewakan, karena maksud Tuhan selalu baik bagi kehidupan kita. Allah merancangkan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan setiap orang percaya yang mau mempercayakan kehidupannya kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu setia menyertai dan memelihara kami, sehingga kami harus belajar untuk memahami maksud Tuhan dari setiap peristiwa kehidupan yang kami alami, bahkan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Kami tahu bahwa Tuhan ingin selalu kami dekat kepadamu. Tuhan ingin kami membangun kebersamaan. Tuhan ingin kami membangun relasi dan kedekatan dengan Tuhan, sehingga kami boleh menemukan maksud Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini, dan sore hari ini kami berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga yang di sektor pelayanan 1, bagi keluarga Bapak Stephen Foni. Bapak berkati Bapak kekasih di dalam kehidupannya, berkati keluarga, istri dan anak-anak terkasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan rumah tangganya. Bapak berkati mereka dalam setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap aktivitas mereka. Beri sehat, beri kuat, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Martin Ribu. Bapak berkati Bapak kekasih ini juga di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai orang tua. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga dalam kehidupannya. Demikian istri kekasih yang setia mendampingi, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan juga, sehingga dapat menjalani tugas dan tanggung jawab tengah-tengah keluarga. Anak-anak kekasih, Bapak berkati mereka juga dalam kehidupan rumah tangga ini, dalam pergumulan mereka, dalam masa muda mereka, dalam pergaulan mereka, bahkan masa depan mereka. Biarlah Tuhan yang berperkara. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan bagi keluarga ini. Tuhan juga limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Richard FB Alexander. Tuhan tahu betul pergumulan kehidupan keluarga ini. Untuk itu Bapak berkati Bapak kekasih, beri kekuatan, beri kesehatan, biarlah ia mampu
untuk belajar memahami maksud Tuhan di dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarganya. Beri kekuatan dan kesehatan, berkati kehidupan keluarga ini, anak-anak dalam kehidupan rumah tangga ini, dalam berbagai pergumulan. Kami percayakan kehidupan keluarga Bapak Richard F. Alexander ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Bapak Sakarias Riu. Bapak berkati Bapak kekasih juga dalam pekerjaannya, dalam aktivitas, dalam usaha, maupun dalam pergumulannya. Berkati sebagai kepala rumah tangga, beri kekuatan dan beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu. Istri terkasih, Tuhan berkati, anak-anak juga Tuhan berkati. Biarlah mereka selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan ada dalam pemeliharaan. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu dalam berbagai aktivitas yang boleh diselesaikan di sepanjang hari ini, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam menggumuli pekerjaan dan usaha, dan menggumuli hari-hari hidup tengah-tengah tanggung jawab, baik sebagai suami, baik sebagai istri, maupun sebagai orang tua. Bapak beri kekuatan dan beri kesehatan, beri hikmat, sehingga kami terus mempercayakan kehidupan ini kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Sore hari ini juga kami mau berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan. Secara khusus berdoa bagi Bapak Sri Marmo dan Oma Suecejo dalam kondisi kesehatan mereka. Bapak kesana jamah setiap obat penawar, makanan, minuman, alat-alat medis maupun tenaga medis yang bekerja, obat-obatan. Bapak berkati sehingga lewat semuanya itu boleh dipakai menjadi alat memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang terus bergumul dalam berbagai pergumulan kehidupan. Juga para lansia, Tuhan berkati, yakinkan mereka bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, sehingga kami semua boleh belajar sungguh-sungguh untuk melihat dan menemukan maksud Tuhan dalam kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing, maupun dalam kehidupan persekutuan di tengah-tengah hidup saat ini ya Tuhan. Berdoa bagi jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan syukur, Tuhan berkati. Biarlah berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Seluruh elemen pelayanan tengah-tengah jemaat-Mu, baik pendeta, penatua, diaken, pengurus pelkat dan komisi, karyawan kantor, dan juga saudara Hesron yang mengambil bagian dalam pelayanan, berkati kami semua ya Tuhan, agar kami boleh memberikan pelayanan terbaik di masa pandemik ini ya Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi panggilan kami tertantang untuk terus melayani Tuhan dengan cara yang terbaik yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Berkati panitia pembangunan yang mempersiapkan proses pembangunan pada tanggal 6 Juli nanti, biarlah Bapak berkati sehingga pada tanggal 6 Juli nanti proses pembangunan rumah dan kantor ini boleh selesai dan boleh berjalan ya Tuhan. Berdoa bagi panitia malam dana yang rencana kalau Tuhan berkenan dengan situasi dan kondisi ini boleh kembali normal, maka bulan Oktober adalah waktu yang akan kami pakai untuk penggalangan dana nanti ya Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan. Rencana pertemuan ke depan ya Tuhan, Hamba akan mengaturnya, dan biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati pemerintah bangsa dan negara kami, berkati juga Bapak Presiden dengan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Camat, secara khusus pemerintah desa Tegalkerta dan Tegal Harum, di mana jemaat-Mu sebagian besar menjadi bagian di dalamnya. Beri hikmat, kebijaksanaan bagi mereka dalam memimpin kami, sehingga lewat kebijaksanaan mereka boleh terus menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Seluruh gugus tugas COVID-19 Bapak berkati dalam seluruh rencana dan program mereka, terutama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Beri kesadaran juga bagi kami sebagai elemen bangsa dan negara ini, agar kami dapat juga menjalani tugas dan tanggung jawab kami untuk mendukung segala sesuatunya. Tenaga medis Tuhan berkati, lalu berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan, maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu curahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian, mulai dari sore hingga malam dan pagi hari nanti, dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.